Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin bila suha Rasulullah dan suhatu wa tabi'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa midana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fadilati Lailatul Qadr. Fasal membahas tentang fadilah Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna setuhuna kita iku anzalnahu nurunaken kita ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadar ing dalem malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka wa mau tai apa iku adraka meruhaken napa ma ing sira. Mau tai apa iku Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar iku khairun luwih bagus min alfi syahrin ketimbang 1000 wulan. Tanazzalu temurun sapa al malaikatu malaikat warruhulan roh tegese malaikat Jibril fiha ing dalem Lailatul Qadar bi izni rabbihim kelawan izine pangerane malaikah min kulli amrin saking saben perkara atau mingkul amrin saking sekabehane perkara. Salamun iku keselamatan hiya utawi Lailatul Qadar hatta matla'il fajr sehingga mentongole fajar. Pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan malam Lailatul Qadar. Karena menurut beberapa akwal bahwa nanti malam 17 Ramadan itu diyakini oleh beberapa ulama sebagai salah satu pendapat yang mengatakan bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah malam nuzulul Quran. Meskipun dalam proses itu ulama masih banyak yang berbeda pendapat. Karena masyhurnya Lailatul Qadar itu adalah keumuman ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Alasannya adalah Lailatul Qadar itu dalam surat Al-Qadr, lafadz Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Lafadz Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9. 9 dikali 3 jumlahnya adalah 27. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa salamun hiya itu adalah mubtada yang marji' dhamir tersebut kepada lafadz Lailatul Qadar. Jadi kalau ditambahkan lafadz hiya berarti 27 tambah 2 berarti 29. Nah, oleh karena itu malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang istimewa, yang malam itu disamarkan oleh Allah supaya kita sebagai orang mukmin berlomba-lomba untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu dicari semenjak awal bulan Ramadan. Berarti tidak hanya dicari ketika tanggal-tanggal tertentu saja, ya tidak mungkin bahwa rahmat Allah itu hanya turun ketika tanggal itu saja. Maka kita yakini bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu harus didapatkan dengan usaha kerja keras mulai dari awal Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang nilai kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka dikatakan asbabun nuzul ayat ini adalah ketika dalam satu riwayat Kanjeng Nabi menceritakan kepada para sahabat tokoh zaman dulu yang ada pada masa Israel. Ini di dalam kitab ini dikatakan namanya Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi ini adalah seorang yang punya tenaga yang sangat kuat, dia punya kekuatan yang melebihi dari orang-orang biasa. Maka dikatakan kekuatannya lebih dari 100 orang. Maka ketika dia berperang, dikatakan dia membuat sebuah senjata yang terbuat dari giginya onta, min lahal ba'ir. Artinya tulang gerahamnya onta, nanti dia jadikan sebagai senjata. Selama berperang dia tidak pernah berhenti selama 1000 bulan tadi. Kalau dihitung berarti kira-kira 83 tahun lebih 4 bulan. Selama dia berperang menggunakan senjata yang terbuat dari gerahamnya onta, itu dia kalau pengen minum jadi akan keluar dari bagian bawahnya air, dia tinggal minum. Kalau pengen makan dia tinggal pegang bagian atasnya, nanti keluar daging. Itu tiap hari sampai 1000 bulan. Sampai dikatakan ketika dia berperang, maka satu kali tebasan akan menghancurkan dan membunuh banyak orang. Sampai orang-orang kafir zaman dahulu kewalahan untuk menghadapi Syam'un al-Ghazi ini. Tiba-tiba dalam satu hikayah dikatakan ternyata istrinya berkhianat kepada dia. Jadi ketika itu orang kafir membujuk istrinya dan akan memberikan harta yang banyak dengan catatan nanti kamu bisa membunuh suami kamu. Lalu dia katakan, istrinya bilang, saya nggak mungkin bisa bunuh suami saya karena dia terlalu kuat. Ya sudah, yang penting bagaimana caranya kamu untuk apa? Untuk menjebak dia supaya nanti dia diikat, nanti biar kami yang bunuh. Oh ya sudah, siap kalau begitu. Akhirnya apa dikatakan? Satu ketika Syam'un al-Ghazi ini sedang tidur, dia diikat pakai tali. Setelah diikat pakai tali, ketika dia bangun, dia bertanya, ini siapa yang ikat saya? Yang ikat saya, Mas. Loh, kenapa diikat? Ini saya lagi kepengen membuktikan, mencoba kekuatan sampeyan. Hebatnya kayak apa? Oh begitu. Akhirnya tinggal dengan sekali tenaganya dikeluarkan, akhirnya apa? Tali itu putus semua. Lalu dia berpikir, ya sudah kalau nggak bisa pakai tali ganti, pakai rantai yang besar. Pakai rantai yang besar tetap juga. Akhirnya apa? Dia bertanya, siapa nih yang ikut saya? Saya, Mas. Ini juga sama kayak kemarin, lagi nguji sampean. Sampean itu apa? Kuatnya kayak apa? Akhirnya faqata'as silsilah. Dia juga sama alasannya. Ini lagi nguji kekuatan sampean kayak apa. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, ya mraati, ana waliyun min awliyaillah ta'ala la yaghlibu alayya syai'un min amrid dunya illa sya'ri hadha. Wahai istriku, saya ini adalah salah satu dari walinya Allah. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan saya kecuali rambut saya ini. Jadi rambutnya itu wa kana lahu sya'run tawilun. Dia itu punya rambut yang panjang. Maka ketika dia mendengar cerita dari suaminya tadi, maka ketika suaminya sedang tidur, Syam'un sedang tidur, maka rambutnya dipotong. Akhirnya apa? Diikat sekencang-kencangnya, akhirnya ternyata Syam'un tidak bisa membuka ikatan tadi. Lalu dipanggillah orang-orang kafir untuk membunuh suaminya tadi. Lalu karena Allah tidak mau menghinakan walinya, maka dia ketika mau dibunuh, ketika mau dicincang, ketika mau ditebas, ternyata
dia diberikan oleh Allah kekuatan. Ketika itu mereka sudah berkumpul di sebuah istana, lalu dalam istana itu sudah berkumpul orang untuk menyaksikan proses pembunuhan Sam'un al-Ghazi. Lalu tiba-tiba Allah memberikan kekuatan yang maha dahsyat kepada Sam'un al-Ghazi. Akhirnya dirobohkannya lah istana tersebut. Akhirnya semua orang beserta istrinya yang menghadiri proses itu semuanya mati. Setelah dia mati, dia beribadah kepada Allah siang malam. Siangnya bertahajud, lalu paginya dia berpuasa selama 1000 tahun. Lah, mendengarkan kisah itu, para sahabat merasa terkagum-kagum. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa seperti itu, wahai Rasulullah? Kita kan tidak mungkin hidup selama itu, selama 83 tahun mungkin untuk kebaikan. Orang kita masuk Islam saja baru kemarin. Jadi bagaimana kita mau mendapatkan itu? Lalu turunlah ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi ternyata kebaikan yang dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, meskipun hanya 1 malam, itu nilainya lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena dalam malam Lailatul Qadri itu ada beberapa hikmah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim min indi rabbina. Pada saat itulah maka Lailatul Qadar Allah akan memberikan perintah kepada para malaikat untuk melaksanakan takdir manusia. Maka diharapkan dengan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, nanti kita akan mendapati nilai-nilai kebaikan, amal-amal kebaikan, rezeki yang baik untuk 1 tahun ke depan. Jadi bukan berarti bahwa nanti malam Lailatul Qadar itu Allah merubah suratan amal, tetapi pada saat malam Lailatul Qadar itu Allah akan memberikan perintah kepada para malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Artinya li'annaha, kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Li'annaha yuqaddiru fiha al-umur wal ahkam kullaha min tilka sanah ila sanatil qabilah. Karena pada saat malam Lailatul Qadar nanti Allah akan memastikan segala urusan, segala hukum secara keseluruhan dari tahun ini sampai tahun depan. Artinya menyerahkan kepada malaikat mudabbirat daftar rahmah wal azab. Akan menyerahkan, artinya memberikan daftar kepada malaikat mudabbir untuk mengatur siapa yang dapat rahmat, siapa yang dapat azab. Disampaikan kepada Jibril. Dan akan menyerahkan daftar an-nabat wal arzaq ila Mikail. Dan akan menyerahkan daftar rezeki, tanaman, dan seluruh rezeki kehidupan kepada malaikat Mikail. Dan menyerahkan daftar hujan, angin, berbagai macam hal yang mendukung kehidupan kepada malaikat Israfil. Dan akan memberikan daftar pencabutan nyawa, pencabutan roh kepada malaikat Israel. Semua itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim min indi rabbina. Maka diharapkan ketika kita berada pada posisi ibadah, ketika malaikat itu sedang mendapati perintah SOP lah, standar operasional prosedur, bahwa ketika akan melaksanakan itu diharapkan kita mendapati kitab yang baik. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika orang itu mendapatkan kitabnya, mendapat kitab dengan tangan kanan, artinya isinya kebaikan. Maka diharapkan kita mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Lailatul Qadar itu adalah satu hari yang istimewa. Oleh karena itu, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan ibadah yang apa kita bisa, apapun yang kita bisa. Kalau kita bisa baca Al-Quran, maka baca Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada setahun penuh kita baca Al-Quran. Ataupun ketika kita berzikir, kita munajat kepada Allah pada saat malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada malam-malam yang sebelumnya. Meskipun ulama
dalam beberapa pendapat mengatakan ya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang disamarkan, ikhfa, disamarkan. Kenapa? Karena supaya orang tahu dan supaya orang bersemangat. Karena tidak semua orang sama. Tetapi dalam satu pendapatnya, Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Ra'aitu Lailatul Qadri fi jami' umri maratain." Selama hidupku, aku pernah melihat Lailatul Qadar 2 kali. Wahya waqi'atun fi as-sabi' wal 20. Itu terjadi pada saat malam 27. Meskipun pendapat yang lain, semisal Imam Syafi'i mengatakan arjaha layalil witr, yang paling diharapkan dapat Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil. Seperti apa? Al-hadi awith thalith wal 20. Beliau mengatakan tanggal ganjil itu antara 21 sampai 23. Karena beliau dapatnya 21 dan 23. Oleh karena itu ulama dalam menafsiri Lailatul Qadar itu khilafiyah. Yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu tidak semua ulama sama. Ada yang dapat tanggal 21, ada yang dapat 23, ada yang dapat 25, ada yang 27, ada yang 29. Ini multi tafsir, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan ibadah. Oleh karena itu, Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa lebih dari 1000 bulan. Maka ketika dibayangkan, ketika Bani Israel itu punya sejarah yang begitu hebat, ada seorang wali bernama Sya'mun al-Ghazi tadi berjuang 1000 tahun, akhirnya para sahabat berkeinginan supaya bisa seperti itu. Padahal kata sahabat, kita kan nggak mungkin bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita kan hidupnya mungkin tidak sampai 83 tahun. Kemudian masa Islamnya kita pun tidak selama itu. Tetapi ternyata karena Kanjeng Nabi adalah Nabi yang paling utama, Nabi yang Mustafa, yang terpilih, Al-Mukhtar, maka beliau dapatkan privilege. Beliau dapat keistimewaan bahwa beliau itu mendapatkan malam Lailatul Qadar dan beliau berikan kepada umatnya untuk apa? Untuk berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, repotnya yang namanya tanggal 27 itu kan tidak sama. Makanya wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watar. Tanggal itu nggak sama, ada yang ganjil dan ada yang genap. Nah, siapa tahu yang kita anggap itu ganjil ternyata itu genap kata Allah. Yang kita anggap genap itu ternyata ganjil kata Allah. Makanya tiap orang itu punya asumsi dan punya pendapat yang beda-beda. Tapi yang pasti bahwa tujuannya adalah Lailatul Qadar adalah bahwa ketika malam Lailatul Qadar kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Maka dalam beberapa kisah dikatakan Rasulullah itu kalau sudah menjelang 10 hari yang terakhir, maka beliau akan lebih banyak melakukan i'tikaf. Artinya fokus untuk melaksanakan aurad, zikir, karena dengan zikir itu nanti akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan utamanya Lailatul Qadar itu adalah bagaimana proses seorang hamba untuk bisa mendapatkan sisi yang terbaik dari dirinya di hadapan Allah. Karena perlu diketahui bahwa manusia itu sebenarnya dalam keadaan apapun itu harus jadi yang terbaik. Manusia itu dalam keadaan apapun harus tetap jadi yang baik. Karena Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau toh nanti kita jadi orang yang baik, orang baik secara pemahaman dunia ya, artinya kita jadi orang kaya, kita jadi orang mulia, kita jadi orang yang terpandang, itu aspek yang perlu diperhatikan adalah kita bersyukur bahwa itu terjadi karena rahmat Allah. Tetapi sebaliknya kita pun juga harus tetap jadi yang terbaik ketika kita tidak mendapati yang baik menurut versi dunia tadi. Artinya kita tidak jadi orang kaya, mungkin kita tidak jadi orang mulia, tidak jadi orang terkenal, tapi dengan kesabaran kita, maka kita akan tetap jadi yang terbaik. Karena apa? Karena kita ini sedang melaksanakan takdir Allah. Jadi dalam aturan tauhid,
yang paling utama adalah nu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita meyakini dan beriman kepada qada dan qadar Allah, baik itu yang berupa takdir baik ataupun yang tidak baik. Karena semuanya itu berdasarkan kehendak Allah. Wa hadainahun najdain. Kita diberikan dua sisi, najdul khair wa najdus syar. Ada posisi yang terbaik menurut kita, ada posisi yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita itu sebenarnya sedang diuji oleh Allah. Kalau kamu jadi orang kaya, maka gunakan kekayaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah, membantu saudara, membantu fakir miskin dan seterusnya. Tapi kalau toh kita nanti belum bisa seperti itu, maka tetap husnudzon, positive thinking kepada Allah. Itu juga salah satu hal yang menjadikan kita bisa mendekatkan kepada Allah. Maka dalam Lailatul Qadar itu ada satu sir, ada satu rahasia bahwa kebaikan orang itu tidak dilihat dari amalnya. Maka dalam hadis Rasul mengatakan innamal a'malu bin niyat, ai amalul mu'min, niyatul mu'min khairun min amalihi. Maka kita biasa dalam kehidupan ini meyakini bahwa mungkin hidup kita tidak sepanjang dan tidak seperti umat-umat sebelum Rasulullah. Kita tahu bahwa Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh saja hidupnya umurnya adalah 950 tahun. Tapi dalam satu hadis dikatakan, kata Rasulullah, meskipun Nabi Nuh itu umurnya 990 tahun dibandingkan dengan Rasulullah yang hanya 63 tahun dan masa dakwanya itu hanya 23 tahun, tapi 23 tahun ini lebih daripada yang didapatkan oleh Nabi Nuh. Artinya, kita tidak boleh melihat sesuatu itu berdasarkan kuantitas, tetapi sesuatu itu didapatkan karena kualitas. Maka kualitas itu perlu diciptakan sesuai dengan kemampuan terbaik kita untuk mendapatkan yang terbaik itu. Maka Lailatul Qadar itu sebenarnya didapatkan oleh orang-orang yang tingkat ketakwaannya sangat baik. Maka untuk kita yang mungkin meskipun belum mendapat atau belum pada posisi yang terbaik, tetap sajalah kita punya roja, kita punya harapan bahwa nanti Allah akan memberikan kita, ya kalau toh nanti nggak dapat semuanya, ya dapat separohnya. Kalau nggak dapat separohnya, berarti ya minimal dapat seperempatnya. Kalau nggak dapat seperempatnya, ya minimal kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Makanya di antara tujuan utamanya puasa adalah la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat faman farada fihinal. Nah, itu jadi yang namanya puasa itu nilai utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan, untuk memberikan kita keteguhan bahwa ini adalah sudah takdir Allah. Maka berusaha Lailatul Qadar itu kita yakini bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu Allah memberikan gambaran kepada kita supaya tetap punya harapan. Insyaallah kita tetap bisa membawa keimanan. Oleh karena itu ketika malaikat mendapati daftar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita berharap semoga daftar takdir kita itu untuk tahun ke depan lebih baik daripada yang tahun kemarin. Nah, dalam posisi malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk beribadah, beraurad, zikir hatta matla'il fajar, sampai terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu adalah satu masa ketika kita melaksanakan tadarru, kita melakukan zikir kepada Allah di antara waktu malam. Yang namanya malam itu yang terbaik adalah nisful akhir hatta matla'il fajar. Jadi diusahakan kita istirahat dulu, nanti jam berapa, sudah mulai mendekati jam
12 atau jam 1 kita baru bersiap-siap untuk melaksanakan i'tikaf, apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar itu ada batasnya. Lailatul Qadri. Padahal dalam satu hari itu ada naharun wa lailah, lailah wa nahar. Ada siang dan malam. Jadi dengan setengah harinya saja, maka umat Islam ini bisa mendapatkan pahala seakan-akan beribadah selama 1000 tahun. Azzamallahu ta'ala Al-Quran bi thalathi aujuh. Karena dengan dalam malam Lailatul Qadar itu Allah mengagungkan. Kenapa pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran? Meskipun ada beberapa khilaf bahwa yang masyhurkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Anggap saja 23 Rasulullah. Itu kan diturunkan Al-Quran bi hasabil waqa'i', sesuai dengan keadaan. Akan tetapi menurut ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan secara keseluruhan di langit dunia. Lalu Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah secara bertahap. Jadi ada dua versi, ada yang diturunkan secara keseluruhan dulu tapi ditaruh di langit yang pertama, lalu baru untuk disampaikan kepada Kanjeng Nabi sesuai dengan hasabil waqa'i', sesuai dengan kejadian yang terjadi. Qila azzamallahu ta'ala Al-Quran bi thalathati aujuh. Dikatakan bahwa Allah mengagungkan Al-Quran dengan tiga sisi. Yang pertama adalah bi an usnida inzalu ilahi wa ja'alahu mukhtassan bihi duna ghairi. Bahwa Al-Quran itu diturunkannya, disandarkan kepada Allah. Duna ghairihi wa ja'alahu mukhtassan bihi duna ghairi. Disandarkan kepada Allah. Jadi yang namanya Quran itu adalah kalamullah. Maka kalam yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan bahwa kalam itu adalah kalam suci. Karena disandarkan kepada kata Allah, maka akhirnya kalam ini menjadi kalam yang suci. Maka dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharu. Yang kedua adalah jaa bid-dhamir dunal isim adh-dhahir syahadatan bin nihayah fi rif'atil qadri likamalis syaraf. Dalam ayat tadi dikatakan inna iku pakai dhamir. Tidak inna anzalnal Qur'an. Tidak. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu itu adalah dhamir. Dhamir itu berarti menunjukkan, menyaksikan. Artinya sebagai bukti bahwa nihayah fi rif'ah sangat-sangat luhur dalam tingkatannya. Likamalis syaraf. Karena sangat sempurna kemuliaan. Yang ketiga adalah raf'u miqdaril waqt alladhi unzila fihi. Artinya kadar waktu diturunkannya Al-Quran itu menjadi satu kemuliaan. Oleh karena itu, pada saat diturunnya Al-Quran secara keseluruhan di langit pertama itu adalah satu gambaran bahwa Al-Quran itu sangat mulia. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah apapun yang kita bisa pada malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu, menurut beberapa qil diantaranya itu dikatakan tanggal 17. Meskipun kita agak rancu juga. Kenapa? Karena kan menurut ulama ahli tafsir biasanya itu adalah tanggal 27. Karena alasannya tadi sudah saya jelaskan bahwa lafadz Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar itu disebutkan 3 kali. Lafadz Al-Qadar itu jumlahnya ada 9. 9 dikali 3 adalah 27. Itu yang masyhur. Meskipun ya biasa, ulama itu khilaf biasa. Kenapa? Ikhtilaful ulama rahmatun. Meskipun redaksi lafaz asli hadisnya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku yang alim-alim maksudnya yang ulama itu adalah rahmat. Jadi kamu boleh beranggapan mengikut kepada madhab siapa yang pakai 17 yang nggak apa-apa diperingati sebagai nuzulul Quran. Nah, yang unik lagi Al-Quran itu diturunkan dengan
bahasa yang sempurna. Inna anzalnahu. Lafadz inzal itu berarti menunjukkan bahwa diturunkannya Al-Quran itu daf'atan wahidah. Tapi ada lagi yang bilang nazzalal Quran. Nazzala itu kalau dipakai nazzala yunazzilu tangzilan. Tapi kan kita rancu. Pakainya berarti Al-Quran itu bisa tiga lafaz. Bisa pakai nazala, bisa pakai lafaz anzala, bisa pakai nazala. Itu semuanya. Tapi keumumannya kita pakai lafaz nazala. Nazala yanzilu nuzula. Akhirnya dikatakan nuzulul Quran. Tidak ada yang mengatakan inzalul Quran. Tidak ada yang mengatakan tanzilul Quran. Malam tanzilul Quran. Tidak. Malam inzalul Quran. Karena beda. Jadi menurut ulama, dengan menggunakan kata anzala itu berarti ada tujuan penekanan bahwa inzal itu diturunkan satu kali. Tapi kalau bilangnya nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, nazzala itu diturunkan bertahap. Artinya nazzala itu berfaedah kasrah, berfaedah mubalaghah. Oleh karena itu, secara kontekstual ketika kita bilang bahwa Al-Qur'an itu diturunkan bertahap, pakainya nazala, diturunkan secara langsung berarti anzala. Lah, dalam ayat tadi inna anzalna itu berarti menunjukkan. Menurut ulama ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 itu diturunkannya secara langsung. Lah kalau yang 27 itu diturunkannya bertahap sesuai dengan kebutuhan Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, marilah nanti sesuai dengan apa yang kita yakini, silahkan. Ada yang berkeyakinan nuzul Quran 17 mangga, ada yang 27 mangga, ada yang 29 silahkan. Itu boleh semua. Tapi yang penting perbedaan itu jangan sampai mengakibatkan kita berbeda-beda akhirnya terpecah secara keyakinan. Atau berbeda pendapat itu boleh, tapi jangan sampai menyalahkan. Karena likulli syai'in mustanad. Karena tiap orang pasti punya tendensi hukum dan pasti punya dasar hukum sendiri. Dan itu harus juga dihormati. Oleh karena itu, dengan adanya malam Lailatul Qadar, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita untuk bisa mendapatkan label muttaqin, orang yang bertakwa. Karena tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah semampu kita. Jadi jangan sampai kita ketika meninggalkan puasa, na'udzubillah, tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan bara'ah minan nar. Jangan sampai, karena kata Rasulullah, rubba sha'imin la yanaluhu illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Maka jangan sampai seperti itu. Maka dengan adanya malam Lailatul Qadar, kita tingkatkan ghirah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan Kanjeng Nabi itu melebihi kemuliaan nabi-nabi yang lain. Karena Kanjeng Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka umatnya pun juga diberi keistimewaan. Bahwa karena umatnya Kanjeng Nabi itu umurnya lebih pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya, maka Rasulullah dan umatnya Rasulullah diberikan keistimewaan ada malam Lailatul Qadar. Jadi meskipun hidup kita tidak nyampe sampai beratus-ratus tahun, tapi kalau kita beberapa kali dapat Lailatul Qadar, moga-moga, maka insya Allah maka itu nilainya seperti beratus-ratus tahun. Jadi kalau kita dapat satu malam saja Lailatul Qadar, seperti waktu 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, mangga nanti silahkan kita masing-masing dengan berbagai pendapat yang kita yakini kebenarannya, apakah 17 menjadi malam Lailatul Qadar atau 27, 21, 23, 25, 29, itu sama saja. Yang penting adalah bahwa disamarkannya Lailatul Qadar itu supaya kita punya harapan, kita tetap juga punya keinginan untuk dapat mendapati malam Lailatul Qadar. Maka tingkatkanlah ibadah semampu kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, supaya kita mendapati jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah semampunya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi